Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, atas hidayah yang diberikan, atas nikmat yang diberikan sehingga kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk masih bisa mengambil nafas, menghirup nafas hingga saat ini. Dan tidak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita tidak memakai Google Meet lagi. Ibu tinggal mau menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya masih bilangan bulat ya. Insya Allah kalau selesai materi ini lalu kita akan masuk ke himpunan. Nah sekarang ibu sudah minggu lalu menjelaskan sampai pecahan per mil. Sekarang kita masuk ke operasi hitung pada bilangan pecahan ya. Kita masuk operasi hitung pada bilangan pecahan. Kita bisa lihat bersama bahwa bilangan pecahan itu yang pertama ada yang namanya penjumlahan. Jadi ini adalah contoh pecahan. Jadi pecahan itu ciri-cirinya sayang ada pernya ya. A per B. A per B. Maka misal pada penjumlahan itu contohnya ini 1/4 tambah 2/4. Jadi harus diingat bahwa untuk pecahan ya, untuk pecahan itu kita harus menyamakan penyebutnya jika kita akan jumlah. Penjumlahan pada pecahan itu harus disamakan penyebutnya. Penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama. Penjumlahan dan pengurangan itu aturannya sama-sama harus disamakan penyebutnya. Contoh, kita lihat contoh itu 1/4 tambah 2/4. Ini kan penyebutnya sama, jadi bisa kita langsung jumlahkan. Ingat ya, yang di atas ini adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Karena penyebutnya sama-sama 4, maka bisa langsung dijumlahkan. 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi kita peroleh itu 3/4. Nah, bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Penyebutnya tidak sama, kita bisa lihat contoh 1/3 ditambah 2/4. 1/3 ditambah 2/4. Ini kan penyebutnya tidak sama. Satu yang satunya 3, yang satunya 4. Bagaimana caranya? Nah, apabila penyebutnya tidak sama, cari KPK dari penyebut itu. KPK adalah faktor persekutuan terkecil. KPK dari 3 dan 4 itu didapat 12. Kenapa? Coba kita lihat ya. 3 dan 4. 3 ini hasil perkaliannya berapa? 3, 3, 3, 6, 9, 12. Nah, sedangkan 4, 8, 12. Kita dapat KPK-nya sama-sama 12, makanya kita gunakan di sini KPK sama dengan 12. Sekarang, sehingga perhitungannya itu menjadi, lihat, 1/3 ditambah 1/4 menjadi 12. Pertama-tama kita tuliskan dulu 12-nya. Jadi ini 1/3 akan diubah menjadi penyebut 12. 2/4 juga akan diubah menjadi penyebut 12. Sama dengan soal ibu ya yang nomor 4, tugas 3. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya, tidak langsung dijumlah. Ketika kita mau ubah, maka 12 ini harus dibagi ya. Dibagi dengan 3. Dibagi dulu ke kiri. 12 bagi 3 kan dapat 4.
kita coret. 12 bagi 3 kan dapat 4. 4 dikalikan 1. 4 kali 1 hasilnya 4. Nah, maka sepertiga berubah menjadi 4/12. Selanjutnya 2/4. 2/4 akan diubah menjadi penyebut 12. Dari mana ini muncul 6? Caranya 12 dibagi 4 kan dapat 3. 3 kali 2. Yang ini dibagi, yang ini dikali 3 kali 2 dapat 6. Maka hasilnya 6/12. 6/12. Jadi sepertiga ini berubah menjadi sepertiga ini berubah menjadi 4/12, 2/4 berubah menjadi 6/12. Penyebutnya sudah sama-sama 12, maka sudah bisa dijumlahkan. 4 tambah 6 hasilnya 10. Penyebutnya tetap 12. Berarti hasilnya 10/12. Kenapa dibagi lagi, Bu? Ya, kalau pecahan itu kita harus selalu berusaha untuk menyederhanakan. Jadi caranya menyederhanakan itu cari angka yang bisa dibagi pembilang dan bisa dibagi penyebut. Kira-kira antara 10 dan 12 angka berapa yang bisa dibagi? Yang bisa dibagi adalah angka 2. Jadi 10 bisa dibagi 2, 12 bisa dibagi 2, hasilnya 5/6. 5/6 bisa disederhanakan lagi. Cari angka yang bisa membagi 5 dan 6. Tidak ada ya. Jadi kita stop sampai di situ. Nah, ada cara lain dengan tidak menggunakan KPK. Jadi kalau ada yang pusing Bu baca KPK. Jadi ada cara lain, yaitu dengan mengalihkan penyebutnya. Kita lihat contoh seperti ini. A per B tambah C per D. A, B, C, D adalah bilangan bulat. Hasilnya itu, rumusnya itu bisa kita pakai yang ini, bisa juga kita pakai yang ini. Ini adalah prosesnya ya, proses. Jadi kita bisa pakai yang pertama, bisa juga pakai yang kedua. Tergantung anak-anakku mudah yang mana. Tapi sama, cuma diputar-putar. Nah, kita lihat contoh. Ini contoh 2/3 tambah 4/7, di mana A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3. Ini kita samakan dengan ini ya. Berarti C-nya sama dengan 4, D-nya sama dengan 7. Nah, sekarang 2/3 ditambah 4/7 ini kan penyebutnya tidak sama. Maka kita pakai cara yang ini. Terserah ya, misal Ibu pakai yang ini. Maka di situ A kali D. Mana A-nya? A-nya sama dengan yang contoh ini dia pakai yang cara yang ini. Mana A-nya? A-nya sama dengan A-nya sama dengan 2. Dia pakai cara yang ini, maka D kali A. Mana D-nya? D-nya sama dengan 7. A-nya sama dengan 2, maka 7 kali 2. 7 kali 2 ditambah B kali C. Mana B-nya? B-nya sama dengan 3, C-nya sama dengan 4. Maka ditulis 3 kali 4. 7 kali 2 ditambah 3 kali 4. Pernya apa? BD. B-nya berapa? 3. D-nya berapa? 7. Jadi 3 kali 7. 7 kali 2 dapat 14. 3 kali 4 dapat 12. 3 kali 7 dapat 21. 14 tambah 12 sama dengan 26. Kemudian 26, penyebutnya 21. Jadi hasilnya 26/21. Bisa disederhanakan atau tidak? Tidak bisa. Tidak ada angka yang bisa membagi 26 dan 21. Bisa dibagi, bisa diubah menjadi bentuk campuran? Bisa. Ini kan 26 21. Kenapa dia bentuk campuran? Karena penyebut lebih besar dari pembilang. Jadi bisa dibagi ya. Bisa dibagi 26 21, jadikan pecahan campuran berapa? Perkalian 21 yang mendekati 26 berapa? Ya 21 itu sendiri. Jadi dia 1, sisanya berapa? 26 dengan 21.
sisanya 5. 15 per 26. Boleh ya disederhanakan seperti itu. Nah, sekarang penjumlahan pada pecahan campuran. Apabila penyebutnya sudah sama, penjumlahan bisa langsung dilakukan. Jadi seperti contoh pertama ini, penyebutnya kan sama-sama 5. Jadi kita bisa langsung jumlahkan. Yang ini dulu bilangan bulatnya 5 tambah 4, kemudian pecahannya pembilangnya 2 tambah 1, penyebutnya 5. 5 tambah 4 hasilnya 9, 2 tambah 1 hasilnya 3. Jadi hasilnya 9, 3 per 5. Itu kalau penyebutnya sama. Nah, sekarang apabila penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dulu. Jadi disamakan dulu penyebutnya, tapi bilangan bulat yang di depannya itu langsung dijumlah ya. Jadi 1 tambah 3, 2 per 5 dan 1/6. Ini kan penyebutnya beda, jadi kita harus samakan. Caranya bisa pakai rumus yang tadi. Jadi kita pisahkan dulu ya. 2 per 5 tambah 1/6. Jadi berapa tadi? A kali D. Jadi 2 kali 6. A kali D 2 kali 6, B kali C 5 kali 1 per B kali D 5 kali 6. 2 kali 6 dapat 12, 5 kali 1 dapat 5, 5 kali 6 dapat 20. 12 tambah 5 dapat 17 per 20. Jadi hasilnya 17 per 20. Bisa disederhanakan? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi kita sampai di situ. Jadi hasilnya ini yang hasil 1 tambah 3 ditulis ini sama dengan 4. Ini 17 per 20 ditulis ini. Jadi hasilnya itu 4, 17 per 20. Nah, selanjutnya penjumlahan pada pecahan desimal. Sebagaimana yang kita ketahui, pecahan desimal itu ciri-cirinya adalah pakai koma. Jadi kalau pada penjumlahan pecahan desimal itu komanya lurus ke bawah dengan cara bersusun pendek. Jadi seperti 0,75 dengan 0,655. Komanya disusun ke bawah. Lihat ya. Sejajar komanya. Oke. Baru dijumlahkan. Lihat contoh kedua. Ini juga harus sejajar komanya. Nah, baru dijumlahkan. Jadi komanya harus sejajar. Bagaimana kalau pengurangan? Pengurangan sama dengan penjumlahan. Jadi pengurangan itu sama dengan penjumlahan. Pengurangan juga terdiri dari pengurangan pecahan biasa. Penyebutnya disamakan dulu baru dijumlah. Ini disamakan dulu baru dikurang. Jadi sama ya. Sama-sama disamakan penyebutnya. Dan rumusnya pun juga sama. Kalau yang tadi di sini tanda tambah, maka sekarang dia tanda kurang. Ya, yang tadinya di sini tambah jadi kurang, sini tambah jadi kurang, tambah jadi kurang. Selebihnya rumus AB-AB-nya itu sama. Jadi kita tidak perlu jelaskannya, sama. Begitupun dengan yang campuran, sama juga dengan penjumlahan. Jadi harus tetap disamakan penyebutnya jika dia berbeda. Pengurangan pecahan desimal begitu juga, dia dikurangkan dengan disejajarkan komanya. Itu komanya sejajar ya. Nah, sekarang perkalian. Bagaimana kalau pecahan itu dikalikan, Bu? Nah, berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau pecahan itu dikalikan, maka dia langsung saja. Misal A per B kali C per D, maka langsung A kali C, B kali D. Contoh 2 per 4 kali 3 per 7, maka langsung saja 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 7 sama dengan 28.
jadi langsung, tidak ada diputar-putar. Gampang ya. Nah, bagaimana kalau dia perkaliannya ada campurannya, Bu? Kalau dia ada campuran, misal ini bilangan biasa dengan campuran, bilangan bulat biasa dengan pecahan biasa, maka ini langsung dikali bagian atas. 4 kali 2 sama dengan 8, di bawah tetap per 5. 8 per 5 bisa disederhanakan, bisa jadi 1/3/5. Kenapa? 8 dibagi 5 bagi 5 kan dapat 1. Ditulis di sini 1, sisanya berapa? 3. Tulis 3/5. Bagaimana perkalian jika dalam pecahan campuran? Kalau dia dalam pecahan campuran, maka ini diubah dulu menjadi pecahan biasa, baru dilakukan perkalian. Lihat, kalau 2/3, maka 3 dikali 2, kali dulu ke atas ya, baru hasilnya ditambahkan dengan 2. Ini 3 kali 2 tambah 2, 3 kali 2 tambah 2. Yang kedua, 5 kali 3 tambah 3. Hasilnya didapat lalu dikalikan. 8 kali 18, 3 kali 5, hasilnya 9/15. Sekarang perkalian pada pecahan desimal. Nah, kalau dikalikan dalam pecahan desimal itu contohnya seperti ini. 3,5 kali 6,7, jumlah tanda koma adalah 1. Jadi di belakang koma ini kan jumlahnya adalah 1 angka di belakang koma, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nanti hasilnya itu ada 2 angka di belakang koma. Jadi kalau perkalian pecahan itu, perkalian desimal itu, pertama-tama kalau dikali ya, kita abaikan komanya, jadi ini tidak ada koma, kita kali biasa, 2, 3, 4, 5 hasilnya. Kemudian kita lihat tadi, karena jumlah tanda koma ada 2, maka hasilnya juga ada 2 angka di belakang koma. 2 angka di belakang koma. Ya, 2 angka di belakang koma. Jadi ditulis angka komanya di situ, 23,45. Ini kan ada 1 angka di belakang koma, 1 angka di belakang koma. Ini dijumlah, hasilnya kan sama dengan 2. Jadi hasilnya nanti itu ada 2 angka di belakang koma. Oke. Sekarang pembagian. Kalau pembagian itu unik ya. Kita lihat A per B bagi C per D. Pembagiannya ini berubah menjadi perkalian. Tetapi dia berubah, tetapi C per D diputar jadi D per C. Gampang ya. Contohnya 4/5 dibagi 3/4. Dia berubah menjadi perkalian, tetapi 3/4 ini diubah menjadi 4/3. Maka hasilnya 4 kali 4 sama dengan 16, 5 kali 3 sama dengan 15. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Apabila pecahan biasa dibagi dengan bilangan asli. Ini kan bilangan asli 3. 4/5 bagi 3. Itu caranya, bagi ini berubah menjadi kali, tetapi angkanya yang tadinya 3 maka dia menjadi 1/3. Jadi 4 kali 1 4, 5 kali 3 15. Apabila bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa, nah dibalik lagi, bilangan aslinya 5, pecahan biasanya 3/7, maka ini berubah jadi kali, tetapi yang dibalik adalah 3/7. Jadi dia menjadi 7/3. 5 kali 7 35/3. Diubah menjadi pecahan campuran 35 dibagi 3 itu berapa? 11, karena 11 kali 3 sama dengan 33. Selisih dari 35 dan 33 itu adalah 2.
ini 2 adalah sisa, maka sisa ditulis di sini. 11 2/3. Bagaimana kalau pembagian pecahan pada campuran ya? Seperti biasa kita ubah dulu dia menjadi pecahan biasa. Jadi 5 kali 7 ini dikali hasilnya ditambah 2. Begini juga 3 kali 3 tambah 1 ya, 5 kali 7 tambah 2, 3 kali 3 tambah 1. Kita dapat hasilnya 37/5 10/3. Jadi pembagian ini kita ubah jadi kali dengan cara membalik jadi 3/10. Pembagian pada pecahan desimal. Kalau pembagian pada pecahan desimal itu kita pakai cara bersusun pendek. 43,5 bagi 2,9. Pembagi yang dibagikan dikalikan 10. Kenapa dikali 10? Karena ini ada satu angka di belakang koma. Kalau dia 2 angka di belakang koma, misal 4,35, kalau 2 angka itu adalah dikali dengan 100. Kalau 3 angka di belakang koma 0,435, berarti dia dikali 1000. Karena ini cuma satu angka, maka dia dikalikan 10. Bisa kita lihat ketika dia dikalikan 10, maka dia berubah menjadi bilangan asli, tidak pakai koma, bukan desimal. Jadi kita bagi 435 bagi 29. Seperti biasa kita ambil 43, kira-kira 43 dibagi 29 itu dapat 1 kali 29 dapat 29, dikurang hasilnya 145. 145 bagi 29 dapat 5 kali 29 dapat 145, 0. Jadi hasilnya 43,5 bagi 2,9 adalah 15. Oke ya, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada yang mau ditanyakan silakan japri atau tulis di grup. Kita akhiri. Jadi ini sudah selesai ya bilangan bulat. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab himpunan. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dapat diserap dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.